Bab 7. Komputerisasi Sistem Informasi Manajemen. Sistem adalah kumpulan elemen untuk mengolah masukan menjadi keluaran. Informasi adalah hasil pengolahan data untuk tujuan tertentu. Data adalah fakta mentahan yang belum diolah. Sistem informasi merupakan kumpulan elemen yang memproses masukan menjadi keluaran. Tahap tujuan manajemen informasi sistem untuk analisis dan pengambilan keputusan. Fungsi sistem. Sistem memiliki 3 fungsi utama: input, proses, dan output. Contoh, proses produksi perusahaan mebel dari kayu, rotan, dan MDF hingga menjadi meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi krusial dalam bisnis modern. Sistem informasi gabungan aktivitas manusia dan teknologi, tidak selalu terkait dengan komputer. Contoh, sistem informasi tradisional: kartu katalog perpustakaan, buku besar akuntansi berbasis kertas. Perkembangan sistem informasi. Perkembangan teknologi menghasilkan sistem informasi manajemen. SIM penting untuk memenuhi informasi dan organisasi, mendukung keputusan di setiap tahap unit fungsional dan tingkat organisasi, membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi tepat. Peran internet dan teknologi. Internet dan teknologi mengaruhi operasional bisnis dan pengambilan keputusan. Sistem berbasis teknologi membantu menciptakan keunggulan kompetitif. Contoh, manajer penjualan menggunakan komputer dan jaringan untuk memantau hasil penjualan secara langsung. Keunggulan sistem informasi manajemen. Cepatnya pengambilan keputusan. Informasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, memudahkan aktivitas dan usaha dalam suatu organisasi. Pentingnya informasi dalam perusahaan. Definisi informasi: data yang diolah, dimengerti, dan memberikan manfaat. Peran kritis informasi sebagai darah dalam tubuh manusia, mendukung perkembangan perusahaan. Dampak kekurangan informasi: kesulitan mengendalikan aktivitas dan sumber daya, gangguan pada pengambilan keputusan strategis. Pentingnya keberadaan informasi. Pesaing bisnis perusahaan tergantung pada ketersediaan dan kualitas informasi. Sumber dan keamanan informasi. Sumber informasi dapat diperoleh dari dalam dan luar organisasi. Keamanan informasi: pastikan informasi akurat, relevan, dan tidak terancam kebocoran. Keamanan informasi kunci untuk menjaga integritas dan kehandalan proses pengambilan keputusan. Motivasi dan penggunaan informasi. Teori motivasi dalam penggunaan informasi. Perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima. Perspektif manajerial. Motivasi pengambilan keputusan dan penyediaan informasi. Tingkat penggunaan informasi. Motivasi penyedia informasi meningkat dengan tingkat penggunaan yang tinggi, penting untuk keputusan strategis yang cepat dan tepat. Pengaruh tuntutan organisasi. Meningkatnya tuntutan memacu peningkatan penggunaan informasi. Keputusan strategis memerlukan respons cepat dan tepat di lingkungan bisnis yang dinamis. Sistem informasi dan peran komputer. Perkembangan teknologi dan ekonomi. Sistem informasi vital di berbagai bidang, terutama administrasi. Kedua, komputer dalam sistem informasi. Salam et al. 2019, Mayoriti Kecepatan dan Efisien Komputer. Komputer memudahkan input, pencairan, dan pengambilan data. Yang ketiga, integrasi komputer dalam sistem informasi. Langkah awal untuk menghilangkan korupsi administrasi dan meningkatkan efisien. Pendekatan penggunaan sistem informasi. Pendekatan berfokus pada kemampuan komputer, meningkatkan efisien proses dan keandalan kinerja. Yang kedua, pendekatan berfokus pada kekuatan dan peluang organisasi, kemanfaatan komputer dan TI untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, 3 jenis sistem informasi, yaitu sistem operasi,
informasi, dan manajemen sistem. Manfaat penggunaan sistem informasi meningkatkan produktivitas, meningkatkan aktivitas, keunggulan kompetitif. Komputerisasi sistem manajemen. Definisi sistem informasi manajemen. Sistem informasi berbasis komputer yang mendukung keputusan, perencanaan, implementasi program, dan pengendalian. Komponen sistem informasi melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, orang, sistem komunikasi, dan data. Peran komputer dalam sistem terintegrasi untuk memberikan informasi cepat, tepat, akurat, dan berkualitas sesuai kebutuhan manajemen. Manfaat komputer sistem informasi manajemen, fleksibilitas dan kecepatan, meningkatkan kinerja, integrasi dalam pengambilan keputusan. Transformasi masyarakat informasional. Perubahan di era e-commerce dan e-business. Perusahaan beroperasi global dengan sumber daya terbatas, peningkatan ruang gerak tanpa batas geografis, pembentukan masyarakat virtual yang menginginkan akses mudah dan cepat. Masyarakat informasional. Definisi masyarakat informasional, masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan berkembang menuju masyarakat informasi global. Karakteristik masyarakat informasional. Sifat global masyarakat informasional, kejelasan, ketepatan, kejujuran, dan keterbukaan. Pengetahuan, kompetensi dan prinsip kehati-hatian, lingkungan permainan dan aturan baru, kesempatan yang sama. Konsep kepemimpinan dan sistem informasi manajemen. Ketergantungan bisnis pada sistem informasi. Yang kedua, peran pemimpin yaitu mengontrol data, informasi, dan atau memproses data atau informasi. Yang ketiga, tantangan dan peluang. Proses unik dalam memberikan layanan tanpa batas, integrasi teknologi di seluruh perusahaan. Gaya kepemimpinan direktif, yaitu yang pertama karakteristik. Mensentralisasikan pemrosesan data atau informasi. Pemimpin memiliki kontrol ketat atas informasi. Pemimpin membuat sebagian besar keputusan. Tantangannya ialah keterbatasan akses informasi oleh bawahan, risiko kepemilikan informasi yang berkelebihan. Gaya kepemimpinan non-direktif, konsensus, karakteristik yaitu mendesentralisasikan pemrosesan data atau informasi. Pemimpin memantau pencapaian tujuan, pemimpin memberikan keputusan kepada bawahan. Tantangannya yaitu memantau hasil tanpa memantau proses, ketergantungan pada kemampuan bawahan. Gaya kepemimpinan interaktif, karakteristik yaitu interaksi tatap muka antara pemimpin dan bawahan, mendefinisikan dan memecahkan masalah bisnis bersama, fokus pada hasil laporan operasional dan data di baliknya. Tantangannya yaitu memastikan data operasional tersedia secara kelompok, keselarasan dalam fokus komunikasi antara pemimpin dan bawahan. Penyesuaian dengan gaya kepemimpinan. Pentingnya kesesuaian adalah desain arus informasi yang sesuai dengan gaya kepemimpinan, sistem informasi sebagai alat pendukung keputusan, adaptasi terhadap perubahan gaya kepemimpinan. Konsep sistem informasi bagi pembangunan. 1. Definisi sistem informasi adalah set elemen atau komponen terkait, mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, menyebarkan data dan informasi, memerlukan waktu dan uang untuk implementasi. Yang kedua, peran sistem informasi, yaitu penting dalam perusahaan dan pemerintahan, meningkatkan efektivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, tantangan dalam implementasi, yaitu memahami keberhasilan dan kegagalan,
pemahaman yang mendalam untuk sukses. Peran pemerintah dalam sistem informasi untuk pembangunan. Pemerintah sebagai pendorong dan fasilitator, yaitu kecepatan arus informasi dan data antar instansi, keterpaduan sistem antara pemerintah dan penggunaan lain. Tujuan utama pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan pelayanan yang memadai, mendorong good governance. Tantangan penggunaan sistem informasi di sektor publik. 1. Keterbatasan penggunaan komputer, hanya sebatas pengetikan dan dukungan administrasi. Fungsi teknologi informasi sebelum optimal. 2. Pentingnya pengembangan e-government, yaitu peningkatan kualitas layanan publik, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Contoh sistem informasi SPIR dan Government. 1. SPIR, Strategic Planning for Information Resources, adalah pendukung rencana strategis organisasi, menggabungkan dan menerapkan sumber daya informasi. Tujuan pengembangan e-government yaitu pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik, kolaborasi dunia usaha, komunikasi dengan lembaga negara, sistem manajemen transparan. Pentingnya peningkatan kualitas layanan publik. Kunci kepercayaan masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan sebagai kunci kepercayaan masyarakat. Dukungan terhadap pembangunan melalui sistem informasi yang efektif. Tantangan dan pengembangan berkelanjutan. Tantangan di sektor publik yaitu pengolahan data dan transaksi yang kompleks, peningkatan pelayanan publik sesuai harapan, pengembangan berkelanjutan yaitu melalui perubahan lingkungan strategis, tuntutan baru dari publik terhadap pemerintah, pengembangan e-government dan tujuannya. Mencapai 4 tujuan pengembangan e-government. Yang pertama, jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas. Yang kedua, kolaborasi dunia usaha untuk meningkatkan perekonomian nasional. Yang ketiga, metode dan media komunikasi dengan lembaga negara. Yang keempat, sistem manajemen dan prosedur kerja yang transparan dan efisien.